Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Saya ucapkan selamat pagi dan selamat datang kepada seluruh teman-teman dalam acara diskusi penggunaan bahasa Indonesia di kalangan anak muda. Sebelumnya, perkenalkan saya Nur Ainun selaku moderator yang akan memandu kegiatan pada pagi hari ini. Di sini kami sudah kedatangan tamu penting, yaitu ada Ibu ahli bahasa, yaitu Ibu Dita. Apa kabar Ibu Dita? Ya, selamat pagi Mbak Ainun. Kabar saya baik. Bagaimana kabar Mbak Ainun? Sama Ibu, kabar saya juga alhamdulillah baik di sini. Ya, Dan juga selain ada Ibu Dita, kita juga kedatangan guru bahasa Indonesia, yaitu ada Bapak Hoirul Badri. Untuk Bapak Hoirul Badri, gimana Bapak kabarnya? Iya Mbak Ainun, alhamdulillah sehat. Ya baik, alhamdulillah. Tanpa berlama-lama lagi, untuk tidak mengundur waktu, kita bisa langsung untuk memulai acara pada kegiatan pagi hari ini. Untuk itu, untuk keberlangsungan dan kelancaran acara, izinkan saya untuk memimpin untuk doa bersama. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Ya baik, seperti yang sudah saya jelaskan di awal, bahwa pada pagi hari ini kita akan membahas diskusi tentang penggunaan bahasa Indonesia di kalangan anak muda. Seperti yang sudah kita ketahui bahwa zaman sekarang penggunaan bahasa Indonesia sudah sangat hilang eksistensinya. Banyak sekali generasi muda yang sudah terpengaruh dengan percampuran bahasa dari bahasa asing atau bahasa daerah, atau bahkan banyak sekali generasi muda yang tidak sadar kalau mereka sering sekali menggunakan bahasa Indonesia yang tidak formal. Untuk itu, pada kesempatan pagi ini, saya mengajak seluruh teman-teman untuk berdiskusi terkait penggunaan bahasa Indonesia di kalangan anak muda. Sebelumnya, sebelum kita memulai acara diskusi, untuk teman-teman yang belum mengaktifkan kamera, bisa untuk mengaktifkan kamera dan dapat mengaktifkan mikrofon ketika sudah diizinkan untuk berbicara. Dan ketika ada pertanyaan, para peserta dapat menggunakan emoticon raise hand untuk bertanya dan akan dipersilakan bertanya ketika sudah diizinkan. Tanpa membuang waktu lagi, saya akan membuka acara ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, saya ucapkan selamat datang dalam acara diskusi penggunaan bahasa Indonesia di kalangan anak muda. Sekarang, seperti yang sudah kita ketahui tadi, bahwa penggunaan bahasa Indonesia ini sudah sangat jauh dari kata baik. Banyak anak muda yang mulai menggunakan bahasa Indonesia yang sudah tidak formal. Untuk itu, saya sudah mengundang ahli bahasa dan juga guru untuk bisa bertukar pikiran. Selain itu, ada juga mahasiswa dari program studi pendidikan tari Universitas Negeri Jakarta, yaitu ada Kak Piana, dan juga salah satu mahasiswa dari SMA Negeri 1 Gunung Putri. Ya, di sini kita akan saling berdiskusi terkait penggunaan bahasa Indonesia di kalangan anak muda. Untuk itu, saya punya beberapa pertanyaan yang akan dijadikan sebagai bahan acuan diskusi pada malam ini. Salah satunya pertanyaan ini akan saya tujukan kepada Ibu ahli bahasa, yaitu Ibu Dita, dan juga kepada guru, yaitu Bapak Hoirul Badri. Untuk itu saya akan bertanya terkait dengan menurut Bapak dan Ibu, penggunaan bahasa Indonesia pada kali ini itu seperti apa? Boleh dijawab terlebih dahulu oleh Ibu Dita. Ya, baik. Terima kasih atas pertanyaannya, Mbak Ainun. Ya, ini adalah pertanyaan yang sering ditanyakan ya oleh banyak orang, bagaimana penggunaan bahasa Indonesia di kalangan anak muda saat ini ya. Ya, perlu kita sadari bahwa sesuai dengan perkembangan zaman, penggunaan bahasa pun ikut mengikuti perkembangan zaman tersebut. Nah, contohnya nih, terdapat padanan kata baru yang diluncurkan oleh bahasa Indonesia sendiri
untuk mengikuti perkembangan zaman tersebut. Namun, perlu disadari juga bahwa bahasa sendiri memiliki standar atau ketentuan yang harus kita perhatikan. Seperti halnya pemilihan kata yang tepat, lalu penggunaannya dalam situasi apa, ataukah formal, ataukah informal, atau semi formal ya, seperti itu. Nah, walaupun seperti itu, sangat disayangkan nih, generasi-generasi muda kita ini pada saat ini masih kurang kesadarannya untuk menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar, seperti itu. Bisa dilihat dengan penggunaan kata-kata bahasa gaul ya, yang saya perhatikan dari anak-anak muda, bahkan yang di perguruan tinggi, itu menggunakan kata-kata seperti which is, dan literally, lalu ada anjay juga ya. Nah, itu kan bahasa-bahasa seperti itu tentu saja tidak ada padanan katanya ya, maksudnya tidak ada di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia ya. Nah, seperti itu sih Mbak Ainun. Ya baik, terima kasih kepada Ibu Dita Thalia selaku ahli bahasa atas jawabannya tadi. Sekarang saya ingin meminta jawaban atas pertanyaan saya kepada Bapak Khairul Badri. Silakan Bapak. Ya, terima kasih Mbak Ainun. Jadi seperti yang kita ketahui ya, bahasa itu merupakan aset yang paling berharga yang dimiliki oleh suatu kelompok, bangsa, bahkan negara. Seperti bangsa Indonesia ini terdiri dari banyak suku dan kelompok yang memiliki bahasa dan budaya yang berbeda-beda. Dan kurang lebih Indonesia memiliki 801 bahasa yang berbeda-beda. Dengan adanya bahasa tersebut, yaitu bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional dan bahasa persatuan, telah mencerminkan eksistensi dan kesatuan bangsa Indonesia yang majemuk ini. Dan kalau kita membicarakan bahasa pada saat ini, seiring pesatnya perkembangan teknologi dan pengaruh akulturasi budaya, tidak hanya budaya barat ya, mungkin bisa jadi budaya dalam suku di Indonesia juga, banyak sekali bahasa Indonesia yang rusak, bahkan dimodifikasi oleh para pemudanya sendiri. Bahkan mereka kadang membuat bahasa Indonesia yang baru dengan mencampur adukan bahasa luar dengan bahasa Indonesia, bahasa daerah dengan bahasa Indonesia, sehingga saking seringnya mereka menggunakan bahasa ini, atau bisa juga disebut dengan bahasa gaul ya, bahasa prokem, mereka menganggap bahasa Indonesia baku ini merupakan bahasa yang kuno. Jadi dalam hal ini sungguh memprihatinkan. Dan hal ini juga dikarenakan bahasa prokem itu telah mendarah daging dalam kehidupan mereka dari sejak kecil mungkin sampai mungkin ada yang dewasa masih menyantol dalam pikirannya. Dan dari perkembangan bahasa baru tersebut sangat mengkhawatirkan ya. Dan lebih lagi banyak generasi muda yang tidak mengetahui penggunaan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Dalam contohnya saja, saya sebagai guru masih banyak murid-murid saya itu yang salah dalam penggunaan bahasa Indonesia ketika mereka mengerjakan laporan, mengerjakan tugas, dan menjawab tugas-tugas itu. Jadi sangat jauh dalam penggunaan bahasa itu yang tidak sesuai dengan pedoman umum ejaan bahasa Indonesia. Sehingga dalam penggunaan bahasa gaul yang berkepanjangan ini, mereka sulit untuk membedakan di mana mereka harus menggunakan bahasa formal dan
bahasa non-formal ini. Dan di sisi lain, apabila hal ini terus berlanjut, maka identitas bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional akan pudar dengan berjalannya waktu. Begitu Mbak Hinen. Ya, baik Bapak. Terima kasih atas jawabannya. Sangat betul sekali ya Pak, seperti yang kita lihat zaman sekarang. Kalau misalkan bukan kita yang melestarikan, siapa lagi? Jadi jangan sampai bahasa nasional kita ini hilang. Nah, melihat dari fenomena yang sudah tadi dijelaskan oleh Bapak dan juga Ibu ahli bahasa ini, saya ingin bertanya, kira-kira menurut pandangan dari Bapak dan Ibu, selaku orang yang sudah memiliki pemantauan dan juga pengalaman secara langsung gitu ya, tentang penggunaan bahasa Indonesia di kalangan anak muda ini, kira-kira apa faktor yang memengaruhi sehingga kenapa anak muda zaman sekarang lebih senang menggunakan bahasa gaul ketimbang bahasa formal bahasa Indonesia itu sendiri? Bisa dijawab dulu oleh Bapak Khairul Badri mungkin ya? Ya, Mbak Ainun. Jadi dalam penggunaan bahasa Indonesia mungkin ada beberapa faktor ya, dari segi faktor positif maupun negatif. Mungkin dari faktor terbesarnya dalam munculnya bahasa prokem atau bahasa gaul ini di kalangan anak muda ya khususnya, yaitu berpengaruh dari globalisasi, media massa, dan juga bahasa asing. Jadi faktor utama yang pertama yaitu meluasnya bahasa gaul di internet ya Mbak. Jadi dalam penggunaan internet sangat bermanfaat, tapi dari segi lain juga itu sangat memprihatinkan, kadang seperti dua buah mata pisau yang bisa menusuk kita juga. Jadi dari contohnya itu dari situs-situs hiburan seperti TikTok ya, anak zaman sekarang itu, Instagram, YouTube dan lain-lain ya. Karena pada zaman sekarang ini media sosial menggunakan internet khususnya. Dan internet itu sangat dibutuhkan ya, terlebih lagi dalam situasi pandemik seperti sekarang. Mahasiswa, siswa, bahkan dosen dan lain sebagainya kita bekerja dari rumah menggunakan internet. Yang kedua yaitu karena pengaruh lingkungan. Karena seorang itu mudah menyerap percakapan dengan apa yang dia lihat, mereka dengar dari orang-orang di sekitarnya. Dan pada beberapa waktu lalu saya telah membaca karyanya buku James Clear, dan dia itu menjelaskan bahwa semakin akrab kita dengan seseorang, maka secara tidak sadar kita akan meniru kebiasaan orang tersebut secara tidak sadar. Dan entah dari, kalau segi bahasa ya Mbak, ini dari logat, bisa dari logat, atau yang tadi itu bahasa prokem itu Mbak. Kemudian ada juga peran media elektronik seperti iklan di film, iklan di televisi, media cetak, majalah, surat kabar, dan koran, cerpen, dan novel itu sangat berpengaruh sekali bagi anak muda dalam memproses dan mencerna bahasa-bahasa baru bagi mereka. Dan pengaruh globalisasi perkembangan zaman ini membawa beberapa dampak negatif bagi remaja dalam hal kebahasaan, yaitu tercermin pada perilaku masyarakat yang mulai meninggalkan bahasa baku ya Pak. Tapi di lain sisi nih, bahasa gaul itu akan selalu muncul dan berkembang sesuai zamannya masing-masing, dan akan pudar juga dengan tenggelamnya dengan seiring waktu juga Mbak, seperti itu. Ya baik, terima kasih Bapak Badri atas jawabannya, betul sekali ya. Jawabannya yang sangat jelas dan juga lugas, memberikan faktor dari kenapa penggunaan bahasa gaul itu sangat marak gitu ya di kalangan anak muda. Memang sosial media ini mendukung sekali, karena segala sesuatu yang kita cari, kita bisa menemukannya di sosial media tanpa perlu kita keluar rumah, tanpa perlu kita menggunakan effort yang lebih gitu, kita tinggal menggunakan handphone atau mencari di internet, kita sudah dapat
menemukan informasi. Untuk itu, kepada teman-teman semua, tolong lebih bijak lagi dalam menggunakan teknologinya. Sekarang saya ingin bertanya terkait pertanyaan yang sama kepada Ibu Dita, selaku ahli bahasa Indonesia, tentang faktor yang memengaruhi munculnya bahasa gaul di kalangan anak muda itu sendiri. Kepada Ibu Dita, dipersilahkan. Ya, terima kasih Mbak Ainun. Ya, saya sangat setuju ya dengan Bapak Badri. Ya, faktor yang sangat penting ya di kalangan anak muda ini yaitu media sosial ya. Saya hanya menambahkan sedikit dari jawabannya Bapak Badri ya, karena menurut saya sangat bersependapat dengan jawabannya Bapak Badri bahwa media sosial ini sangatlah berpengaruh penting pada berkembangnya bahasa gaul di kalangan anak muda. Karena mereka sering sekali menggunakan seperti Instagram, Twitter, lalu Facebook, itu mereka menjadi makanan sehari-hari ya. Lalu juga di lingkungannya, betul sekali jawaban dari Bapak Badri bahwa lingkungan sangat mempengaruhi kita ya untuk dalam berbahasa, lalu menyebarkan bahasa tersebut, dan menyerap bahasa itu juga. Lalu yang terakhir juga peran media elektronik, lalu media cetak juga. Seperti yang kita tahu bahwa film-film Indonesia juga menggunakan bahasa gaul ya dalam adegan percakapannya. Nah, dari situlah sepertinya kalangan anak muda kita ini seperti disuapi gitu, Mbak Ainun, dengan bahasa-bahasa gaul ini gitu ya. Ya menurut saya itu sih. Ya betul memang ya Ibu ya. Banyaknya film-film Indonesia yang lebih ke arah modern sehingga kita terbiasa disuapi dengan bahasa yang tanpa secara sadar kita menggunakan bahasa yang meniru dari film tersebut juga. Nah, untuk pertanyaan selanjutnya dari faktor tersebut muncullah fenomena yaitu dampaknya untuk perkembangan bahasa Indonesia sendiri. Kira-kira dari Bapak Ibu sendiri gimana ya pendapat Bapak Ibu terkait dengan perkembangan bahasa Indonesia jika bahasa Indonesia itu sendiri tidak terlestarikan dengan baik? Bisa dijawab oleh Ibu Dita mungkin ya. Ibu Dita dipersilahkan. Baik Mbak Ainun, saya mencoba menjawabnya ya. Ya, penggunaan bahasa gaul ini tentu saja menjadi ancaman yang serius ya bagi penggunaan bahasa Indonesia yang baik dan benar di kalangan anak muda kita saat ini. Beberapa dampaknya adalah anak muda tidak lagi mengenal apa itu kaidah bahasa baku bahasa Indonesia yang baik dan benar dalam penggunaannya di formal maupun informal maupun semi formal seperti itu ya. Lalu dampak yang kedua adalah anak muda menganggap bahasa Indonesia ini remeh gitu. Jadi karena mereka menganggap bahasa Indonesia ini remeh, jadi minat untuk mempelajari bahasa Indonesia sendiri itu, bahasa Indonesia itu berkurang gitu Mbak Ainun. Lalu yang tidak kalah penting lagi dampaknya ini adalah anak muda menjadi tidak terbiasa. Jadi mereka terbiasa menggunakan bahasa gaul, jadi ketika di penggunaannya di bahasa di formal, di penggunaannya di situasi formal dan yang lain, mereka seperti tidak terbiasa gitu, Mbak Ainun. Seperti itu paling dampaknya. Mungkin ada jawaban lain dari Bapak Badri ya. Baik Ibu, terima kasih atas jawabannya. Bisa ditambahkan oleh Bapak Badri. Silahkan Bapak. Ya, terima kasih Mbak Ainun dan Mbak Dita. Saya akan menambahkan sedikit dari Mbak Dita ya. Jadi mengenai dampak bahasa baru atau bahasa gaul dalam kalangan anak muda ini, mungkin kita bisa membaginya menjadi dua.
Yang pertama yaitu dampak positif dan negatif ya. Dan pertama dampak positif. Dan dampak positif yang pertama yaitu mereka mempunyai cara ya, mempunyai cara pandang yang luas tentang cara pengucapan dan pengejaan dengan membandingkan bahasa yang benar dan yang tidak. Tapi dalam hal ini mungkin dalam tanda kutip ya Mbak, mereka bagi mereka yang kritis terhadap perkembangan bahasa ini, begitu. Kemudian yang selanjutnya mereka menjadi lebih kreatif dalam mewujudkan bahasa-bahasa baru ini ya, lebih kreatif mereka karena terlepas dari mengganggu atau tidaknya bahasa ini, tidak ada salahnya kita menikmati perubahan inovasi bahasa yang muncul asalkan dipakai dalam situasi media dan komunikasi yang tepat begitu. Kemudian dari dampak negatifnya yang pertama yaitu mempersulit penggunaan bahasa Indonesia dengan baik dan benar ya. Jadi kalau misalkan sama seperti saya juga mengajar seni ya Mbak. Selain mengajar bahasa Indonesia, saya mengajar seni. Jadi ada beberapa anak murid saya itu dia sudah mahir dalam kaligrafi. Seiring dengan berkembangnya waktu, dia jarang berlatih itu Mbak ya. Dan ketika suruh saya latihan lagi, dia lupa gimana dasar-dasar kaligrafi itu. Begitu Mbak. Jadi kalau misalkan kita sering menggunakan atau meninggalkan bahasa baku itu, ketika kita menggunakan bahasa itu lagi akan lupa. Seperti dalam acara formal contohnya, presentasi kelas dan lain sebagainya ya. Dan yang kedua, mengganggu bagi pembaca dan pendengar dengan kata-kata itu. Karena tidak semua orang itu dapat mengerti dengan kata-kata gaul tersebut. Contohnya saya juga sebagai guru, terkadang mendengar anak murid saya dengan contoh bahasa baru ya Mbak. Waduh ini anak murid saya ngomong apa ini, kata saya. Jadi saya itu harus mencari dulu di Google ya Mbak, tentang bahasa prokem itu di kalangan anak remaja ini. Jadi gitu, jadi harus mencari dulu di Google seperti itu. Itu mempersulit bagi pendengar yang awam terhadap bahasa itu. Kemudian yang ketiga, menurunnya nilai kesopanan remaja ketika berbicara dengan orang yang lebih tua. Itu sangat sering terjadi di masyarakat, khususnya di ibu kota ya. Ya, dan kemudian hal yang paling buruk yaitu merusak bahasa nasional dan menurunnya derajat bahasa itu sendiri. Dan dari paparan tersebut, saya membaca artikel dari Jai Bimo, dia mengatakan bahwa remaja yang kuper, kurang pergaulan, atau kita sebut itu si kutu buku ya Mbak, atau si anak mami, anak ibu, yang tidak mengenal bahasa prokem, kebanyakan dari mereka itu masih alami dalam penggunaan bahasa Indonesia, yang artian bahwa bahasa yang digunakan masih mengandung unsur-unsur kebahasaan yang baik dan benar. Tapi dari sini sebaliknya, dengan anak muda yang dikatakan, wah kita gaul nih, kita gaul. Nah, mereka bahkan itu dalam sisi lain, mereka cenderung lebih kental dengan bahasa prokemnya, lebih meninggalkan bahasa utama dari negara Indonesia ini, dari berbahasa yang baik dan benar. Itu Mbak. Ya, baik, sangat jelas sekali ya Bapak informasinya. Terima kasih kepada Bapak Khairul Badri selaku perwakilan Guru Bahasa Indonesia, dan juga ada Ibu Dita Talia selaku perwakilan dari Ahli Bahasa Indonesia. Untuk itu saya ucapkan terima kasih atas jawabannya, sangat-sangat bagus sekali atas jawabannya, jelas, bermanfaat, dan sudah sesuai dengan fakta di lingkungan yang ada. Sekarang saya akan lanjut bertanya kepada teman-teman mahasiswa dan juga siswa selaku orang yang terbiasa menggunakan bahasa Indonesia, yaitu di sini ada Kak Viena Amira Putri. Apa kabar Kak Viena?
Alhamdulillah baik Mbak Ainun. Ya, gimana Kak Piana, kegiatannya lagi apa aja nih Kak? Lagi sibuk apa nih Kak? Kira-kira di kampus? Kalau untuk sekarang lagi sibuk kuliah aja sama organisasi kalau aku. Oh, oke. Anak organisasi nih Kak Piana, mantap. Nah, untuk Kak Mia sendiri nih, merupakan salah satu siswi dari SMA Negeri 1 Gunung Putri. Kakak sendiri di sana apa kabar Kak? Alhamdulillah baik, Mbak. Iya, alhamdulillah baik ya. Untuk itu tadi sudah mendengarkan kan beberapa pemaparan dan informasi terkait dengan penggunaan bahasa Indonesia di kalangan anak muda. Di sini saya izin bertanya kepada Kak Viena dan juga Kak Mia selaku mahasiswa dan siswi yang sering menggunakan bahasa gaul ini di kalangan anak muda. Karena kan kalian biasanya lebih asik mengobrol dengan menggunakan bahasa gaul. Nah, itu bagaimana ya pendapat pribadi kalian tentang penggunaan bahasa Indonesia yang tidak baku ini? Apakah Anda setuju? Karena kan Anda sering berkomunikasi dengan teman menggunakan bahasa yang santai gitu. Menurut kalian itu seperti apa ya? Boleh dijawab dulu oleh Kak Viena. Baik, terima kasih Mbak Ainun atas pertanyaannya. Di sini kalau dilihat dari pertanyaan itu kan setuju atau tidak setuju ya. Sebenarnya aku sendiri sebagai mahasiswa pun ada setuju dan ada tidaknya. Sebenarnya kalau misalnya ditanya mengenai bahasa gaul zaman sekarang itu, pasti kan setiap orang itu, apalagi di kalangan anak muda ya, bahasa gaul itu udah bukan sesuatu yang apa sih istilahnya udah wajar gitu ya digunakan kita sebagai kalangan mahasiswa gitu ataupun siswa-siswi zaman sekarang gitu. Sebenarnya untuk penggunaan bahasa gaul sendiri menurut saya tidak salah apabila diposisikan dalam waktu dan juga situasi yang tepat gitu. Kalau misalnya kita lagi berbicara sama teman sebaya atau mungkin sama teman sekelompok kita yang mungkin emang sama-sama mengerti dan mungkin sekalangan dan bisa mengerti bahasa gaul itu sendiri, menurut saya bahasa gaul itu tidak ada masalah dan itu menurut saya itu hak kita juga untuk berbicara seperti itu. Tetapi kita harus bisa memprioritaskan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Karena kan saya sendiri selaku mahasiswa itu kan biasanya dikenal sebagai agent of change kan. Maksudnya kita itu biasanya yang bisa mengubah atau membawa pengaruh besar dalam suatu lingkungan atau situasi itu. Jadi menurut saya kita pun sebagai mahasiswa ataupun siswa-siswi harus bisa bijak dalam menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar gitu. Walaupun bahasa gaul sebenarnya diperbolehkan dan oke-oke aja, tapi kalau misalnya sedang di situasi formal atau kita lagi berbicara di ruang publik seperti di sekolah atau di kampus atau di organisasi, menurut saya itu lebih baik kalau kita menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Jadi untuk penggunaan bahasa gaul secara prioritas saya kurang setuju. Tapi tidak dilarang gitu. Seperti itu sih Mbak Ainun kalau dari saya. Terima kasih. Aman Mbak Ainun. Mohon maaf ya tadi atas kesalahan teknisnya. Bisa dilanjut untuk pendapat dari siswi yaitu ada Kamia. Bisa dilanjutkan Kamia untuk pertanyaan tadi apakah Anda setuju setuju atau tidak tentang penggunaan bahasa gaul ini? Bisa dijawab Mbak Mia? Baik, Mbak, terima kasih. Menurut saya pribadi ya, karena sekarang kan kalau misalnya di zaman SMA itu penggunaan bahasa gaul itu sangat diprioritaskan ya, karena apa namanya sekarang tuh ada anggapan bahwa jika kita tidak mengikuti atau tidak menggunakan bahasa gaul itu kita disebutnya kuno ya Mbak. Jadi mau tidak mau agar kita tidak dicemooh oleh teman-teman gitu, terus nggak dikatain kurang update atau gimana, kita harus menggunakan bahasa gaul gitu. Terkadang juga kalau misalnya di anak SMA itu lebih mengerti dengan bahasa gaul dibanding dengan bahasa yang baku, bahasa Indonesia yang baku dan benar gitu ya. Nah, makanya menurut pendapat saya itu saya setuju karena berdasarkan pengalaman pribadi juga ketika di SMA semua semua orang-orang itu banyak yang menggunakan bahasa gaul gitu.
Tidak tidak banyak yang menggunakan bahasa Indonesia yang baku gitu. Karena kadang kalau misal kita pakai bahasa yang baku tuh kadang itu apa ya artinya, masih banyak yang kayak gitu. Gitu sih Mbak menurut saya. Ya, baik kami ya. Berarti menurut kami sendiri, anak muda zaman sekarang tidak masalah ketika mereka harus menggunakan bahasa yang tidak baku karena memang sudah di zamannya ya. Tapi untuk penggunaan bahasa Indonesianya sendiri, apakah itu tidak menimbulkan kesan bahwa nanti akan melupakan bahasa Indonesia itu sendiri? Itu bagaimana ya kami? Menurut saya sih tidak akan ini ya Mbak, tidak akan melupakan karena kan pastinya dalam kita membicarakan bahasa gaul pasti kan itu ada artinya tersendiri ya. Kalau misal kita memang apa menelaah lebih lanjut, pasti di dalam bahasa gaul itu memiliki makna yang memang ada unsur dari bahasa Indonesia itu sendiri. Jadinya tidak akan melupakan sih menurut saya, Mbak. Baik, terima kasih atas jawabannya, Mamia. Ini saya akan melanjutkan lagi, masih di pertanyaan untuk para siswa dan juga mahasiswa. Menurut Anda, sebagai anak muda, apakah lingkungan memengaruhi dalam penggunaan bahasa untuk kehidupan sehari-hari? Bisa dijawab oleh Kamia dulu mungkin? Baik, Mbak. Menurut saya sangat ini ya sih, Mbak, sangat berpengaruh gitu ya. Lingkungan itu sekarang sangat-sangat benar-benar berpengaruh karena misalnya satu orang dia tahu bahasa gaul dari media sosial gitu, terus dia apa namanya menyebutkan kata-kata gaul itu di depan teman-temannya, pasti lama kelamaan teman-temannya itu akan mengikuti bahasa gaul itu. Contohnya seperti kayak misalnya kita lagi ini lagi apa sih namanya lagi bete gitu ya. Kalau dalam bahasa Indonesia kan misalnya kayak lagi nggak mood gitu-gitu, atau dalam bahasa Inggris gitu nggak mood. Nah, dalam bahasa gaulnya itu kan kadang gabut ya Mbak. Gabut itu juga nggak tahu sih dari mana bahasa gabut itu. Cuma ketika satu orang teman ada yang menyebutkan bahasa gaul, pasti nanti yang lainnya itu bakal mengikuti, dan itu bahasa itu akan terus-menerus dipakai ketika lagi ngerumpi atau lagi berkumpul ya gitu kan ya Mbak ya. Maka dari itu menurut saya apa namanya lingkungan itu sangat mempengaruhi penggunaan bahasa Indonesia sih, atau bahasa gaul itu sendiri. Ya, baik. Terima kasih kepada Kamia atas jawabannya. Selanjutnya kepada Kak Viena nih, Kak. Bagaimana nih pendapat Kakak tentang apakah lingkungan berpengaruh dalam penggunaan bahasa Indonesia itu sendiri? Kepada Kak Viena, dipersilahkan. Ya baik. Terima kasih Mbak Ainun. Aku sependapat ya sama Mia, kalau misalnya lingkungan itu sangat amat berpengaruh terhadap bahasa kita sehari-hari gitu. Karena pasti secara tidak sadar gitu ya, kalau misalnya kita tuh hidup di tengah-tengah lingkungan yang mungkin bahasanya kurang sopan atau mungkin bahasanya sopan, itu pasti kita akan beradaptasi sama lingkungan tersebut gitu. Terus tadi juga aku ngedenger dari pendapatnya Bapak Badri ya, dia tuh baca dari buku James Clear itu tadi ya, kalau misalnya kita semakin akrab sama seseorang itu kita cenderung meniru gitu. Jadi pasti kalau misalnya kita udah terbiasa di lingkungan kita yang misalnya orang-orangnya itu bahasanya seperti ini, pasti kita akan ikut gitu. Tapi balik lagi sih ke diri kita sendiri, kalau misalnya selagi kita itu bijak ya, maksudnya kita bisa menyerap apa yang orang lain itu lakukan itu baik atau enggak gitu, bahasa yang dipergunakan itu baik atau enggak. Menurut aku itu akan apa ya, enggak mengurangi apa sih kemampuan kita dalam berbahasa Indonesia yang baik dan benar sih Mbak. Selagi kita itu bisa tahu batasannya gitu, dan kita bisa memilah-milih apa yang lingkungan kita itu berikan kepada kita gitu. Kalau menurut aku sih gitu Mbak. Ya, baik. Terima kasih kepada Kak Viena atas jawabannya. Memang betul ya, ternyata yang memengaruhi itu lingkungan. Karena dari lingkungan kita bisa mengetahui informasi dan sering mengikuti gitu kan. Nah, saya masih mau bertanya kepada Kak Viena. Menurut Kak Viena sebagai anak muda, upaya apa saja yang
harus dilakukan untuk berperan aktif dalam mengembangkan penggunaan bahasa Indonesia yang baik dan benar? Bisa dijawab oleh Kak Viena mungkin? Ya, baik. Terima kasih Mbak Ainun. Untuk upayanya sendiri sebenarnya itu kita bisa mulai dari langkah-langkah kecil aja, kayak misalnya kita kalau misalnya di kampus, kalau lagi sekolah atau kita lagi berbicara sama orang, itu kita prioritaskan menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Sebenarnya menurut aku itu udah sangat amat cukup sih, maksudnya memberikan kesadaran kepada diri kita sendiri gitu ya Mbak, untuk kita bisa mengupayakan gitu, kita tetap melestarikan bahasa Indonesia yang baik dan benar gitu. Jadi kalau misalnya kita lagi di ruang publik gitu, apalagi kalau kita berbicara sama yang lebih tua, dosen atau orang tua kita gitu, di tempat-tempat umum dan lain sebagainya, menurut aku orang-orang lain juga pasti akan lebih paham kalau kita itu pakai bahasa Indonesia gitu. Karena kan kalau misalnya kita misalnya dari Jakarta, terus kita misalnya berbicara sama orang dari daerah mana gitu ya, kalau misalnya orang daerah itu misalnya nanya sama kita pakai bahasa daerahnya mereka sendiri, atau pakai bahasa gaul, itu kan kita sebagai orang umum gitu, belum tentu mengerti apa yang mereka bicarakan gitu kan, tentang kosakata bahasanya itu. Tapi kalau misalnya kita itu pakai bahasa Indonesia, udah pasti kita paham gitu, karena kita sama-sama orang Indonesia. Kalau menurut aku sih gitu, langkahnya itu ya dari lingkungan sekitar kita dulu sih, kita harus bisa memprioritaskan untuk menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar dibandingkan bahasa gaul atau bahasa daerah lain. Itu sih Mbak kalau menurut aku. Ya, baik. Berarti dimulai dari lingkungan, karena semua awalnya berawal dari lingkungan, maka untuk memperbaiki kita mulainya lagi dari lingkungan. Seperti itu ya Mbak Vena, benar sekali. Selanjutnya untuk Kak Mia nih, bagaimana pendapat Kakak upayanya untuk turut berperan aktif dalam penggunaan bahasa Indonesia ini? Baik, Mbak, terima kasih. Sebenarnya saya sependapat juga dengan Kak Viena ya, Kak, karena kita harus memulai dari lingkungan terlebih dahulu. Cuma selain dari lingkungan itu, kita bisa menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar itu saat kita menulis surat atau berbicara kepada orang-orang tertentu, seperti misalnya kepada orang yang lebih tua atau ke orang yang lebih apa sih lebih penting gitu ya, kayak guru atau eh, apa sih orang-orang yang penting lah istilahnya, itu kan kita harus menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar ya Mbak. Tidak boleh menggunakan bahasa gaul karena kan belum tentu lawan bicara kita itu mengerti dengan bahasa gaul itu, kecuali kepada teman sebaya pasti mereka menggunakan media sosial, mendengar bahasa gaul dari teman-temannya, jadi maka dari itu mereka tahu. Tapi ketika kita bicara kepada guru atau kepada orang yang lebih tua, pasti mereka tidak mengerti. Maka dari itu, penggunaan bahasa Indonesia itu tidak menyalahi aturan memang untuk berkomunikasi, tapi harus juga memilah kapan kita harus memakai bahasa Indonesia itu. Jadi upayanya pelan-pelan, sedikit demi sedikit kita harus menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar ketika memposisikan bagaimana penggunaan dari bahasa Indonesia itu sendiri. Gitu sih, Mbak. Ya, baik. Terima kasih kepada Kamia atas jawabannya. Sungguh luar biasa ya, memang jawabannya untuk seukuran siswa SMA. Sangat berpikir panjang ya. Betul. Ya baik, baru saja kita mendengarkan pendapat dari mahasiswa sekaligus siswa tentang penggunaan bahasa Indonesia di kalangan anak muda. Dan tanpa terasa kita sudah berada di penghujung acara. Yang saya dapat simpulkan dari kegiatan diskusi penggunaan bahasa Indonesia di kalangan anak muda pada hari ini adalah pada dasarnya bahasa merupakan alat pemersatu suatu bangsa. Jika dari generasi mudanya saja tidak bisa melestarikan penggunaan bahasa Indonesia, maka lama-kelamaan eksistensi dari bahasa Indonesia itu sendiri akan pudar dan akan membuat bangsa Indonesia kehilangan jati dirinya. Karena sejatinya bangsa yang memiliki jati diri adalah bangsa yang tetap mempertahankan nilai-nilai kebudayaan, unsurnya, dan juga beberapa aspek-aspek nasionalismenya. Untuk itu, saya selaku moderator yang bertugas pada hari ini pamit undur diri. Sebelum acara penutupan diselesaikan, izinkan saya untuk meminta sesi dokumentasi kepada panitia yang bertugas. Silakan untuk mengambil alih.
Silahkan. baik. Izinkan saya untuk mendokumentasikan acara hari ini ya. Yo, siap. 1, 2. Lagi. 1, 2. Lagi. 1, 2. Oke, terima kasih. Ya, baik, terima kasih kepada panitia yang sudah melakukan sesi dokumentasi. Sekarang kita sudah berada di penghujung acara. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Khairul Badri selaku perwakilan guru bahasa Indonesia yang sudah meluangkan waktunya untuk bisa hadir berdiskusi pada pagi hari ini. Dan juga tak lupa saya ucapkan kepada Ibu Dita Talia juga selaku ahli bahasa Indonesia yang sudah meluangkan waktunya sehingga kita dapat berbagi ilmu, pengalaman juga untuk penggunaan bahasa Indonesia di kalangan anak muda juga. Tak lupa kepada teman-teman mahasiswa dan juga siswa yang sudah meluangkan waktunya. Terima kasih sekali lagi. Saya selaku moderator mohon pamit undur diri. Mohon maaf apabila ada kesalahan dan kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai bertemu di lain kesempatan. Terima kasih.